Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda dimanapun Anda berada, bertemu lagi di podcast saya Muhammad Haikal Dapitan official. Pada kesempatan hari ini saya bersama dengan seorang tokoh muda yang sangat luar biasa, Bapak Haji Ribanu Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan berbincang-bincang sebentar terkait dengan HJK. Saya masih bingung. HJK ini kan dia sangat viral nih baru-baru ini. Bukan baru-baru ini tapi sudah beberapa tahun sangat viral. Dan beliau ini adalah merupakan pengurus HJK. Dan saya ingin bertanya kepada beliau, Pak Haji, apa itu HJK sebenarnya? Eh, Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh seorang dai muda di Maluku Utara dengan kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, budaya. Eh, Mungkin saya ingin mengatakan bahwa kalau pertanyaannya apa itu HJK, HJK adalah sekumpulan anak-anak muda yang bergerak di bidang keagamaan, budaya, sosial, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan lainnya, tentu berada di suatu tempat yang di mana saya dan teman-teman atau adik-adik dilahirkan. Tepatnya ada di Desa Igebula, Kecamatan Gela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara. Seperti itu, Pak. Ya, Terus sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sehingga terbentuknya HJK ini, Pak? baik. Menarik pertanyaannya. Mm-mm. Kalau yang melatar belakangnya saya kira banyak hal. Kita tahu akhir-akhir ini eh, kita disibukkan dengan berbagai macam persoalan yang hampir tidak pernah habis, khususnya di kalangan remaja ya. Karena itu kemudian saya mencoba berpikir secara sederhana terkait kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga bisa menjadi suatu barometer baik di kalangan orang tua, anak muda, bahkan di generasi berikut. Yang melatar belakangi HJK ini lahir itu soal keprihatinan. Keprihatinan pertama itu tentu soal budaya. Nah, dia bergerak di bidang budaya, sosial, keagamaan, dan pendidikan. Di budaya itu sendiri tentu hadirnya teknologi yang begitu masif yang hampir merongrong semua sendi-sendi kehidupan generasi kita saat ini. Pak Haikal tentu tahu saat ini bagaimana orang-orang itu hidup dengan teknologi, bahkan hampir mati dengan teknologi. Dan menariknya apa yang mereka lakukan itu tidak lagi berada di ruang pengetahuan mereka, hanya semampu terlibat dan melupakan nilai-nilai baik dari budaya yang pernah, leluhur yang pernah ada. Karena itu dari aspek budaya saya dan teman-teman sangat berkepentingan, saya sangat berkeinginan agar menghidupkan kembali hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh para tetua-tetua dahulu. Tentu yang kita maksudkan adalah kegiatan-kegiatan budaya yang bernuansa kebaikan, yang kemudian melahirkan hal-hal baik dengan generasi kita saat ini. Lalu dari aspek agama, alhamdulillah yang melatar belakangi, saya kira banyak ormas, banyak pergerakan organisasi kepemudaan yang bergerak di ruang ini. Tetapi pertanyaannya adalah apakah teman-teman atau kita konsisten dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, HJK kemudian berada di ruang itu dan alhamdulillah kurang lebih sudah tahun ke-6 kami bergerak, konsistensinya tidak pernah luntur, tetap teruji, dan setiap tahun alhamdulillah kegiatan keagamaan ya tidak besar-besar amat, tapi alhamdulillah kalau dai-dai yang di Maluku Utara ya insya Allah hampir semua kita sudah coba datangkan di kampung kecil, bersahaja, di mana ruang itu harus melahirkan nuansa kebaikan yang lebih dari yang kita inginkan.
Kalau dari aspek pendidikan, tentu kami beranjak pelan-pelan. Program ini tentu harus bersinergi dengan semua kalangan. Dan saya sadar untuk di aspek ini kami belum berjalan secara normal. Kalau kegiatan yang terakhir soal sosial, sejauh ini alhamdulillah sudah banyak kegiatan yang, belum banyak ya, tapi sudah ada kegiatan yang kami lakukan, baik dari santunan, baik dari kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat melibatkan masyarakat, anak-anak sekolah, pemuda. Itu di 6 tahun terakhir ini tiap tahun alhamdulillah kami lakukan. Saya kira itu. Sangat menarik ya, sahabat muda, terkait dengan hadirnya HJK di Maluku Utara. Tadi yang melatar belakangi adanya HJK itu budaya, agama, dan pendidikan. Dan tentunya tidak merubah kultural atau budaya dan agama yang ada di Maluku Utara. Begitu ya Pak Haji ya. Betul. Dan saya ingin bertanya satu lagi Pak Haji. Sejak kapan sih HJK itu ada? HJK ini ada, ini sebenarnya lahir dari kesadaran saya dan teman-teman. Ya. Saya sendiri sebenarnya penggagas dari gerakan ini atau perkumpulan ini. Itu mulai dari tahun 2020 sebenarnya. Saya dan teman-teman kemudian berkumpul dan berdiskusi kira-kira apa yang baik kita lakukan. Lahirlah ide, berbagai macam ide yang kemudian kita simpulkan, melahirkan yang namanya HJK. Dari tahun 2020, 2021 sampai 2025 ini, kami tentu mengkaji berbagai macam aspek kebaikan. Misalnya dari aspek sejarah, kenapa desa Igobula itu lahir sejak kapan sih? Nah, sementara waktu hasil kajian kami itu tahun 1449 dan kajian itu melibatkan berbagai macam sumber, baik dari sumber Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, karena ada irisan-irisan sejarah yang tidak bisa kita tinggalkan itu. Kenapa dua kesultanan ini terlibat? Karena dari aspek wilayah, Galela itu termasuk dalam wilayah Kesultanan Ternate. Tapi dari aspek historis, kultur dan lainnya atau budaya itu juga tidak bisa kita tinggalkan dan kita tidak bisa nafikan dari Kesultanan Tidore. Tentu kajian kami awal itu kami temukan berawal dari perjalanan ibunda dari Sultan Tidore pertama yang namanya Boki Bobola, kemudian dia keluar dari Tidore hingga masuknya di desa Igobula, menetapnya di Igobula itu kami menemukan sementara waktu ya dengan pendekatan historis dengan Kadaton Tidore itu di bulan Safar dan tepatnya kalau di tahun miladiah itu 1449. Ya, saya kira karena itulah kemudian melahirkan pikiran-pikiran generasi muda tentu tidak bisa berdiam diri untuk tidak mengetahui, harus mengetahui itu. Ya. Nah, karena itu alhamdulillah lahirlah HJK itu, sekumpulan orang-orang, menurut saya orang-orang peduli, pemuda yang peduli di semua aspek. Saya kira itu. Jadi bukan cuma budaya, jadi bukan HJK ini lahir dengan adanya perkembangan zaman, tetapi dia tetap menjaga budaya, agama, pendidikan yang insya Allah, berada di Maluku Utara itu sendiri. Ya, luar biasa. Baik sahabat budaya, satu lagi pertanyaan. Baik. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir, tapi setelah pertanyaan terakhir ada satu pertanyaan yang paling penting, dan tentunya sahabat budaya jangan pernah bergeser di channel yang lain, tetap di channel saya Muhammad Haikal Dapitan Official. Pak Haji, ini terakhir, HJK itu berafiliasi di program apa saja? Ya. Tadi saya kira saya singgung sedikit ya, misalnya ada budaya, ada sosial, ada keagamaan, ada pendidikan. Tentu pertanyaannya apa saja sudah dilakukan di budaya ya? Iya betul. Kalau di budaya alhamdulillah di kurang lebih 6 tahun berturut-turut ini HJK
yang paling spektakuler menurut saya dan teman-teman adalah ketika bisa menghadirkan dua sultan besar di Maluku Utara di tempat dan di kampung yang sama dalam waktu yang bersamaan, melakukan penjemputan yang luar biasa. Saya agak merinding kalau bicara ini karena alhamdulillah saya dibantu oleh teman-teman, ketua saudara Fadli dan sekretaris saudara Ikra serta bendahara saudari Widiawati dan yang lain tentu, yang bahu-membahu meyakinkan kedua sultan ini untuk datang bersamaan itu tepatnya tahun 2023 dan sangatlah spektakuler menurut saya karena dengan berbagai macam pertimbangan mustahil bagi orang lain, tentu bagi Allah itu tidak. Mereka datang bicara tentang kebaikan, bicara tentang budaya, bicara tentang masyarakat. Alhamdulillah acaranya sangat spektakuler dan dihadiri oleh Sekda waktu itu, Sekda Maluku Utara waktu itu. Tahun ini sementara di beberapa hari waktu ke depan, rencana tanggal 17 bulan Desember, kami bekerja sama dengan Balai Budaya Provinsi. Nah, karena ini hari ini saya agak emosional kalau bicara soal ini, sebab alhamdulillah kepercayaannya luar biasa, baik dari kedua kesultanan, baik Ternate maupun Tidore. Tahun ini kita dipercayakan oleh Balai Budaya Provinsi untuk menyelenggarakan festival budaya yang sementara kami bekerja, alhamdulillah. Puncaknya nanti di tanggal 17, insya Allah akan dihadiri oleh mudah-mudahan Ibu Gubernur berkesempatan, atau mungkin Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, kami sudah layangkan undangan, mudah-mudahan mereka berkenan yang hadir. Acara puncaknya tanggal 17. Tanggal 17. Itu dari aspek budaya. Kegiatan-kegiatan keagamaan, alhamdulillah hampir setiap tahun, ya, hampir setiap tahun dengan skala yang kalau skala hitungan kita yang namanya orang di kampung sudah cukup besar ya. Kita bisa hadirkan 1.500 sampai 2.000 orang dalam satu tempat untuk kita lakukan tabligh akbar, dan itu alhamdulillah tiap tahun. Insya Allah tahun depan kita dengan sudah kita rencanakan, kemarin gagal ya dengan Pak Kiai Haji Dasat Latif, satu dan lain hal dibatalkan walaupun sudah beredar video tentang kedatangan beliau, tapi tidak kalah penting karena yang datang itu juga kiai besar, insya Allah Pak Kiai Haji Yusuf Marjoni dari Sulawesi Selatan, yang kita tahu kalau mulai YouTube, TikTok, beliau ini sangat luar biasa, sudah mulai jam terbangnya sudah mulai ya luar biasa. Kemarin kita di Papua, terus ada di Sumatera. Nah, mudah-mudahan tahun depan Isra Miraj tepatnya sebagai hari ulang tahun HJK, ya, insya Allah kita akan hadirkan beliau di tabligh akbar. Luar biasa. Baik, tak terasa waktu kita sudah selesai Pak Haji. Baik. Terakhir mungkin harapan-harapan yang terbesit di hati ke depannya HJK ini harus seperti apa? Baik, saya tentu teringat salah satu ungkapan yang menarik, yang mengatakan bahwa laisa sabab man kala hada abi, walakinna sabab man kala hada ana. Janganlah dikatakan seorang pemuda yang hebat, yang luar biasa itu, jangan mereka mengatakan ini karya orang tua kami. Tetapi pemuda yang hebat itu, dia berani mengatakan ini adalah karya saya. Artinya adalah kita dijamin oleh undang-undang untuk berkarya dengan karya yang baik apa saja, sepanjang itu bermanfaat untuk masyarakat, untuk agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan generasi muda lainnya bisa mengikuti dan bisa menginspirasi ya tentu langkah-langkah saya dan teman-teman dalam aspek yang bisa kita katakan sejauh ini masih dini lah. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang lain. Alhamdulillah saya masih konsisten dengan gerakan-gerakan kebaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, sahabat muda.
dimanapun Anda berada. Demikian podcast bersama saya Haikal Dapitan Official. Dan kepada Pak Haji Ribano Habib, jangan pernah bosan-bosan untuk hadir di podcast saya nih Pak Haji. Baik, baik, Ini baik, ini siap. ini bukan pertama dan yang terakhir kalinya, Oh, baik, tetapi siap. nanti ada episode-episode yang Ya, selanjutnya. masih ada isu lain yang bisa kita Ya, bahas ya. dan Baik. saya berharap kepada para penonton yang menonton kami di channel ini agar share kembali dan like sebanyak-banyaknya. Oke? Oke, Baik, baik, terima kasih Pak Haji. baik, siap. Saya Muhammad Haikal Lapitan, mohon pamit dari ruang kacamata Anda dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.